Efisiensi anggaran saya sangat setuju. Dari soal kebijakan efisiensi anggaran ini kelihatannya, tapi saya rasa pemerintah harus klarifikasi. Kelihatannya nggak dikaji secara mendalam gitu. Di sisi lain udah ada contohnya, udah keluar tuh ya pemerintah, kita nggak akan impor gula, nggak akan impor beras. Berapa waktu lalu kita mau impor 200.000 ton gula. Gimana coba? Kita butuh anggaran untuk kebutuhan program dan segala macam ya itu ya. Banyak lah kalau teman-teman lihat di postur APBN itu ya, baik untuk bayar utang, non utang ya, bunga utang, terus kemudian bansos bla bla bla, banyak lah ya. Nah, yang saya rasa penting itu ya, itu bukan alokasi, pemotongannya nggak begini, maksudnya pos-posnya nggak kayak begini. Jadi kondisi sekarang membuat orang jadi makin selektif, jadi bentuk belanja ya, untuk spending itu makin selektif. Halo Sobat Maju, kembali lagi di podcast Perekonomian Maju dengan saya Delia Primandini dan saya Banjaran Seto Prasetya. Oke, di sini kita akan ngebahas isu-isu yang lagi hangat ya, Tok. Betul nih, Del. Hangat banget, dan di sini juga kita kedatangan salah satu narasumber, yaitu ada Mas Bang Nalar. Ya, Bang Muhammad Nalar. Mau dipanggil Bang atau Mas nih? Karena saya dari Sumatera ya, kayaknya lebih cocok panggil Bang. Nah, benar. Bang Nalar. Oke, siap. Beliau ini nih udah pernah ada di podcast Perekonomian Maju sebelumnya, Del. Oh, gitu. Dan memang analisisnya tajam. Dan memang juga ini salah satu pengamat ekonomi yang cukup kawakan lah, bisa dibilang seperti itu. Dari Sigmapi. Gimana Bang kabarnya Bang? Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Lagi banyak angin, hujan, panas, nggak jelas. Betul. Sehat dulu. Itu. Bener Bang. Dan juga memang terpaan isu ekonomi ini juga sama ya, sama kondisi cuaca juga. Wah, kebetulan begitu kan. Lagi panas, ada kadang dingin ya Bang ya. Iya, benar nih. Masuk isu apa? Main apa kita nih Del? Wah, kita mau masuk isu anggaran, defisiensi anggaran tuh. Efisiensi anggaran. Betul, efisiensi anggaran. Gimana? Jadi gini nih Bang Nalar. Kan Bang Nalar waktu itu tuh habis ngetik sesuatu tentang isu defisiensi anggaran. Nah, kita tuh mau tanya nih Bang Nalar. Konteks dari efisiensi anggaran itu menurut Bang Nalar tuh apa ya? Ya, pertama kalau dari efisiensi anggaran ya, beberapa waktu lalu pemerintah kan mengumumkan untuk melakukan efisiensi anggaran. Nah, sebetulnya secara kalau kita mau lihat definisinya secara yang saklek gitu ya, itu juga masih agak membingungkan. Apakah efisiensi ini benar-benar hanya sekedar bahasa efisiensi, ya dalam arti menahan dulu, atau kemudian efisiensi itu kan bisa memindahkan dari satu ke tempat yang lain yang mungkin lebih produktif. Nah, atau langsung pemotongan saja gitu loh. Pemotongan yang nanti tinggal penyesuaiannya di mana dibutuhkan, baru dipindahkan. Nah, ini balik lagi kalau soal itu ya, pemotongan misalnya itu ya, efisiensi ataupun pemotongan. Jadi kalau kita lihat isu yang beredar ya, isinya di media juga pasti banyak lah, kan gitu kan, terkait pemotongan ini. Saya rasa dari gelagatnya juga antara KL juga mungkin masih agak bingung ya, ini definisinya apa gitu. Apakah seperti misalnya automatic adjustment itu kan sebenarnya mirip dengan efisiensi juga. Jadi kalau misalnya dikenal di APBN itu sejak beberapa tahun belakangan itu ada istilah automatic adjustment. Jadi anggaran setiap KL itu di freeze dulu, ditahan, nanti dilihat setelah semester 1, kan kelihatan tuh penerimaan seperti apa, terus kegiatan seperti apa. Kalau misalnya memang dibutuhkan, baru kemudian ada pilihan untuk kerannya dibuka. Jadi dibintangi dulu ya Bang. Dibintangi dulu. Nah, kalau sekarang masih agak bingung, dibintangi kah atau langsung di-cut? Iya, gitu. Karena nggak ada kejelasan ini sebenarnya dipotong, ditahan. Iya, nah betul. itu Bang.
Jadi mungkin dan pemerintah kelihatannya juga menjelaskan bahwa dari struktur APBN-nya sepertinya nggak ada yang berubah dari angka ya, dari total angkanya. Iya. Itu nggak ada yang berubah. Tapi yang perlu dicermati adalah ketika misalnya, karena kan kita tahu ya rame kan, kemudian pemerintah juga bilang bahwa salah satu penggunaan anggaran yang diefisiensikan itu untuk makan bergizi gratis, kan, atau misalnya yang lain-lainnya misalnya dan antara bla bla bla. Nah gitu itu tadi kita bahas itu. Kita bahas. Tapi kalau kita lihat undang-undangnya, undang-undang APBN itu untuk yang 2025, APBN itu pasti undang-undang ya. Iya. Baik ketika diundangkan dalam rangka untuk anggaran tahun depannya, undang-undang berarti kan kemarin 2024 disahkan ya, 2025 ataupun realisasi dari tahun 2024 itu juga undang-undang. Jadi undang-undang dengan undang-undang. Nah kalau melihat itu teman-teman bisa dicek sebenarnya. Dalam aturan itu di pasal 42 ayat 1 poin C itu ketika ada anggaran itu digeser ya, baik untuk program, pergeseran antar program atau antar KL itu harusnya dibahas di DPR untuk memperkirakan perubahan APBN. Nah kalau dari bahasanya itu mungkin yang lalu-lalu itu tahun 2021 atau tahun sebelum-sebelumnya lagi kita kenal istilah PBNP ya, APBN perubahan. Ini era Jokowi nih berarti ya? Ya, yang sebelum-sebelumnya kan ada PBNP perubahan kan. Nah, kok sekarang belum ada gitu loh. Nah, itu kalau misalnya memang kan ada bahasa realokasi ya. Iya. Realokasi kan dipindahkan, berarti Betul. awalnya di sini dipindahin ke sini. Betul. Nah, kalau basisnya undang-undang itu harusnya ada tadi dong. Ada produknya, gitu, undang-undangnya. Gitu, ada pembahasan antara pemerintah DPR terkait ini dari sisi regulasi. Nah, tapi efisiensi anggaran ini saya rasa belum final. Belum selesai bang. Belum final, kenapa? Karena dokumennya kan belum keluar. Kementerian apa dipotong berapa kan masih omongan kan. Oh iya, betul. Dan juga tadi kita sudah bahas ya, cara kementerian juga menanggapinya beda-beda. Nah itu makanya karena definisinya bisa jadi nggak sama antar KL. Gitu. Jadi ada yang mungkin dibintangin, ada mungkin ya. Nah ada yang udah ini dipotong di pangkas aja deh, misalnya yang paling tragis ya. Paling tragis nih. Itu PU. Oh iya. 110 ke 29 kita genepin deh 30 T. Dari 110 T gitu. Nah ini yang jadi pertanyaan besar lah, karena kan saya juga fokus di pangan. Jadi anggaran di PU itu juga ada untuk air ya, dan itu pasti di sana ada bendungan, irigasi segala macam, dan katanya kita mau swasembada pangan. Nah, mau food estate, kita punya food estate. Ini kalau airnya nggak diurus gimana? Kan gitu ya. Jadi banyak sekali yang menurut saya ya, dari soal kebijakan efisiensi anggaran ini kelihatannya, tapi saya rasa pemerintah harus klarifikasi. Kelihatannya nggak dikaji secara mendalam gitu ya. Di sisi lain udah ada contohnya, udah koar-koar tuh ya pemerintah, kita nggak akan impor gula, nggak akan impor beras. Berapa waktu lalu kita mau impor 200.000 ton gula. Gimana coba? Ini benar-benar sama kayak cuaca. Kita nggak tahu. Nah, ini lagi panas. Tiba-tiba mendung, Pak. Betul. Angin kencang. Betul, Bang. Besok batuk. Betul, Bang. Jadi memang agak Nah, unik ini sebenarnya. Nah, menarik banget apa yang tadi Abang bilang, ya kan? Masuk ke dalam sektor-sektor real nih kan. Ibaratnya ternyata ada dampaknya nih. Efisiensi anggaran itu tentu pasti dong ada dampaknya ya. Masuk dalam sektor-sektor real ini. Nah, tapi Bang, sebenarnya efisiensi anggaran untuk ekonomi hari ini, Bang. Keadaan ekonomi Indonesia hari ini apakah udah tepat sebenarnya? Dari perspektif Abang sebagai seorang pengamat ekonom. Oke, berarti gini, paling enggak ya. Paling enggak, karena saya nulis soal MBG juga. Dan nah, itu kan tajam juga di situ. Ada realokasi soal ke MBG. Gini, efisiensi anggaran saya sangat setuju. Sangat setuju. Sangat setuju. Kenapa tuh? MBG saya juga
setuju. Nah, pertanyaannya, saya nggak setuju sama eksekusinya. Pos-posnya yang nggak saya setuju. Kita butuh anggaran untuk kebutuhan program dan segala macam ya itu ya. Banyak lah kalau teman-teman lihat di postur APBN itu ya, baik untuk bayar utang, non utang, ya bunga utang, terus kemudian bansos, bla bla bla, banyak lah ya. Iya. Nah, yang saya rasa penting itu ya, itu bukan alokasi, pemotongannya nggak begini, maksudnya pos-posnya nggak kayak begini gitu loh. Cara mengeksekusinya juga nggak seperti ini. Seperti apa? Iya, jadi menurut saya ada yang salah. Oke. Ada yang salah terhadap fokus dari pos pemotongannya gitu loh. Misalnya saya setuju, saya sempat nulis juga, saya setuju kalau yang dipotong itu sebagian dari perjalanan dinas, tapi nggak semuanya tetap. Saya setuju yang dipotong itu dari misalnya ATK. Jadi kalau misalnya kita pakai postur besarnya, ada namanya belanja barang. Belanja barang itu lebih dari 400 T. Ya. Kalau belanja barang, ada belanja barang, belanja modal, belanja pegawai gitu. Kalau belanja pegawai kan nggak dipotong, ya udahlah kan gitu. Dan emang nggak dipotong dong. Pegawai itu kan ibaratnya mesinnya negara gitu ya, entah apapun namanya. Nah, memang masalahnya kalau yang lagi rame soal PHK honorer dan segala macam, itu memang honorer itu masuk dalam belanja barang, Pak. Bukan belanja pegawai. Jadi ya mungkin yang kemudian punya informasi atau nangkep itu ya yang iseng apa ya? Yang memang jeli. Yang iseng ngelihat APBN lah ya, gitu maksudnya sama aturannya. Jadi belanja barang. Aku yakin sobat maju di manapun mereka nonton, mereka belum ngerti sebenarnya kenapa akhirnya mereka pasti kan berandai-andai kayak gini, Bang. Oh, guru honorer dipotong segala macam ini dikarenakan pendefinisian atas efisiensi KL ini berbeda-beda. Bukan, karena dia memang posnya belanja barang. Seperti itu sebenarnya. Tapi saya juga nggak begitu setuju terkait itu ya. Di sisi lain ya, karena kita tahu daya beli. Ini ada tekanan lah ya. Ada tekanan soal itu. Nah, kemudian Menteri Keuangan kalau nggak saya salah waktu konferensi pers di DPR ya, itu bilang bahwa tidak akan ada PHK untuk honorer. Nah, tapi yang saya belum temui itu soal ini. Jadi honorer yang dimaksud itu apakah seperti definisinya dari tim komunikasi Presiden Pak Hasan Asbi? Iya. Ya kan, bahwa kalau habis kontraknya bukan PHK. Iya, namanya habis kontrak. Nah, masih tetap yang seperti itu atau yang kayak gimana? Itu loh maksudnya. Iya. Ya kan kalau masih tetap yang gitu seolah-olah jadi pengumuman ke publiknya jadi kayak apa ya, bumbu-bumbu angin surga aja gitu, tapi ternyata enggak gitu kan. Jadi harus diperjelas menurut saya. Dan sebagai pengamat ekonomi ya boleh dong saya kemudian punya anggapan walaupun mungkin agak unik gitu ya kali ya. Mungkin buat sebagian orang agak unik. Pak Hasan Asbi itu ngomong seperti ini, kita yang dipotong itu lemak bukan otot. Oke. Perandaiannya ya? Perandaiannya sekarang. Ya kan? Menteri Keuangannya sama dong? Betul. Sama rezimnya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Menteri Keuangannya sama. Presidennya yang beda. Betul. Ya kan? Berarti saya boleh menanyakan, apakah di zamannya Pak Jokowi Bu Sri Mulyani nggak mau memotong lemak? Atau justru Pak Jokowinya yang nggak mau memotong lemak? Boleh dong saya bertanya? Boleh. Karena kan dinyatakan sekarang bahwa yang dipotong itu lemaknya. Kan gitu, dianggap ada lemak-lemak yang harus dibuang, kan gitu. Nah, boleh dong saya tanya kayak gitu? Boleh. Nah, itu kalau nanti ini ditayangin ya mudah-mudahan banyak yang komentar soal ini juga. Itu. Berarti kan ada pertanyaan, berarti zamannya rezimnya Pak Jokowi yang dimana Menkunya Bu Sri Mulyani tidak berani ya Bang ya? Bukan nggak berani, kan saya mempertanyakan. Tidak berani memotong lemak. Kan? Saya mempertanyakan. Berarti zaman dulu nggak mau memotong lemak atau dianggap dulu nggak ada lemaknya?
Kan gitu. Apa dianggap itu semua bisa jadi otot? Iya. Nah, itu. Iya kan, Bang? Kayak gitu. Nah, tapi kan ternyata di sisi lain saya tadi udah menyebutkan di awal ya terkait yang PU terutama. Betul. Kelihatannya kan yang dipotong nggak lemak aja, Iya. tapi ototnya kepotong juga. Ya kayak air, bendungan dan segala macam untuk mendorong katanya kita mau swasembada pangan kan? Iya, dan itu ototnya produktif lagi, Bang. Iya itu. Jadi paling tidak sebagai ekonom itu saya masih punya pertanyaan-pertanyaan itu yang saya rasa gimana konfirmasinya agak bingung juga gitu. Tapi di sisi lain mungkin jadinya harus mengumpulkan banyak informasi nanti akan ada kesimpulan sendiri gitu kan. Nah ya itulah yang menariknya di Republik ini sekarang ya, perubahan bisa begitu cepat ya, tapi kemudian membingungkan lah, mau masyarakat, mau pelaku usaha seperti itu. Oke nih Bang, kita mau masuk ke MBG nih. Nah, kan ada tambahan anggaran nih ya Bang, 100 triliun. Menurut Abang ini gimana nih? Anggarannya itu membebani keuangan negara atau bagaimana? Nah, itu terlebih juga udah diefisiensi, kemudian dialokasikan untuk MBG plus Danantara pula ya kan? Iya, ya kan betul. masuk lagi nih. Penting gak sih Bang sebenarnya Bang? Nah. Di situasi ekonomi kita saat ini nih, refleksinya. Kalau soal penting atau nggak penting, saya rasa jawabannya bukan soal penting nggak penting. Oke. Pertama, MBG itu memang ada tujuannya kan untuk Betul. memperbaiki gizi. Terlepas di sisi lain orang tua, apalagi yang kalangannya yang rentan dan yang di bawah yang miskin itu pasti terbantu lah gitu kan dengan program itu. Kan saya sebutkan di awal saya tidak bermasalah dengan MBG-nya, saya masalah dengan eksekusinya, Iya. gitu. Jadi menurut saya karena ini program yang pertama kali secara nasional gitu ya, secara resmi melalui APBN kan, ya harusnya itu tadi dilakukan kajian dulu gitu. Toh kita nggak kekurangan data. Iya betul. Gitu kan, kita nggak kekurangan data, ada data BPS dari survei potensi desa gitu, itu bisa mengcapture seberapa banyak orang yang kekurangan gizi di satu desa, nggak hanya desa, di kota juga ada. Iya. Jadi fokusnya bisa ke situ. Jadi kalau misal dilihat bisa dimulai dengan daerah-daerah itu dulu gitu loh. Misal dipilih top 5 gitu ya, provinsi, ya kan. Baru kemudian fokus ke daerah-daerah yang lebih inti lagi ya, yang lebih masalah lagi itu. Bisa kayak gitu. Kan kalau nggak salah kan kalau di BPS itu yang data Podes 2021 Podesnya ya. Karena Podes terbaru tuh nanti akan rilis di Maret ini. Iya. Podes 2024 tuh akan rilis di tahun 2025 ini bulan Maret. Info yang saya dapatkan begitu. Nah, di 2021 itu kalau nggak salah top 5-nya itu ada NTT, terus kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera gitu ya. Iya. Nah itu ya sebagai pengamat ekonomi menilai ya dari situ dulu lah gitu kan. Toh nggak bisa, kan kita ibaratnya pilot dulu. Kan nanti kan learning by doing kan gitu. Jadi dicoba di situ. Argumentasinya udah jelas bahwa memang daerah situ yang memiliki jumlah penduduk yang kurang gizi terbanyak. Nah dari situ kan bisa, ini argumentasinya ini kita coba piloting nih di daerah-daerah ini. Dari itu sambil kemudian melakukan perbaikan. Nah ketika memang sudah oke kan baru bisa di adjust ke daerah-daerah lain gitu dan bertahap kan gitu. Karena balik lagi anggarannya juga enggak sekarang itu kan karena ada pembayaran bunga utang, pembayaran Itu juga. pokok gitu kan yang kalau nggak salah tuh totalnya hampir sekitar 1.300 1.300 triliun. 1.300 triliun itu. Nah ini yang kemudian kan jadi fokus gimana caranya gitu ya. Nah, jadi pemerintah harusnya melakukan kajian dulu gitu. Nah sayangnya di dalam postur untuk pemotongan atau efisiensi itu juga ada pemotongan untuk penelitian, kajian dan konsultasi kalau nggak salah di dalam yang surat edarannya
dari Kementerian Keuangan Iya, itu ya. iya. Itu ada postur itu. Ya kita tunggu aja nanti realnya seperti apa di akhir Februari ini kalau nggak salah. Gitu. Nah memang ya itu yang harus dilihat ya. Jangan sampai ke depan juga begitu terus gitu. Karena presiden baru pasti kan masyarakat juga berharap sesuatu yang lebih baik, yang membantu menyejahterakan orang banyak, masyarakat Indonesia gitu kan. Tidak kemudian membuat sesuatu yang menjadi makin rumit karena banyak hal lah kerumitan yang sekarang, PHK ini itu dan segala macam. Jangan sampai juga isu PHK dari pemerintah ini bisa dipakai sebagai momentum. Oh ini pemerintah, masyarakat lagi pemerintah agak sensitif, kemudian dipakai isunya untuk ya udah kita ini kesempatan bagi yang swasta untuk ikut mem-PHK. Oh iya bener Bang. Dan ada momentum. Ada momentum ada situ. momennya. Kan gitu. Iya. Kelihatan jadinya. Pihak-pihak swasta. Jangan ini sampai maksudnya. sampai ya. Tapi kayaknya ada yang beberapa udah melakukan gitu. udah mulai melakukan hal yang sama juga sama seperti padahal kan baik lagi ya. Tadi itu kan honor kan masuknya dalam anggaran belanja apa? Barang. Kita baru tahu kaget gitu. Tapi Bang, ngomongin soal yang tadi kan kita udah bahas masalah masalah makan bergizi gratis, kita coba ambil tarik benang merahnya. Ya ini masalah eksekusi lah ya. Iya, Eksekusinya gitu. Ya kalau terburu-buru dan juga terkesannya pengen merata dan menyeluruh ini juga agak riskan dan repot. Betul. Mengkhawatirkan juga melihat kita harus membayar hutang, kita juga harus melihat sektor-sektor lainnya. Nah tapi Bang, soal masalah Danantara, Presiden tuh tegas banget waktu itu ngomong ini kita efisiensi salah satunya pengen masukin ke dalam Danantara. Taruhlah kayak pengen memutarkan uang lagi nih, kelihatan nih metode-metode investasi. Nah dari Abang sendiri ngelihatnya ini sebenarnya untuk jadi Danantara kan bisa dibilang sebagai badan super holding nih Bang. Ini gimana nih Bang mendapatkan cipratan dana dari efisiensi anggaran memang Seperlu itu kah? perlu itu atau memang sepenting itu urgensi gitu Bang? Ya balik lagi ya ada kecurigaan ya yang muncul akibat Danantara kan. Betul. Tapi Bang sebelum itu tahan dulu Bang, kita ngopi dulu Bang. Oke, betul. ini udah agak aus dari tadi ngomong. Agak aus, Ini udah jam-jam riskan. Udah mulai rendah suaranya kan. Kalau Abang dari Sumatera udah mulai rendah suaranya. Nah, nih guys, kita lihat kopi pilihanku dari diskusi kopi ya. Diskusi kopi. Oh ini. Terima kasih buat diskusi kopi. Oke Bang, Mantap. sembari kita buka, sembari kita minum, sembari kita lanjut ceritanya. Seru banget memang kalau ada Bang Lalar ini. Enak banget ini. Enak banget. Salah satu kopi kesayangan gue. Mantap emang. Baik ya. Mantap, parah. Oke, lanjut lagi. Ini dia nih. Danantara Bang, jangan sampai hilang itu kata kunci. Tapi sebelum masuk ke Danantara ya, Iya. Oke. menurut saya sebagai pengamat ekonomi itu kondisi sekarang tuh aneh. Kalau teori kan ketika fiskalnya dari APBN ya itu diketatin seperti sekarang, moneternya dilonggarin dong. Iya. Kalau emang mau intinya ada balancing kemudian ya. Sekarang semua diketatin, fiskal diketatin, moneter juga diketatin. Tumbuhnya mau dari mana? Kan dari situ ya. Kalau saya misalnya perusahaan, sekarang ada momentum bisa buat ngurangin orang, oke akan saya ikutin kurangin. Kondisi jadi lagi nggak bagus-bagus aja. Ya kan, misalnya saya bergerak di bidang retailnya kemudian apalagi retail yang sekarang lagi tertekan kan untuk tekstil. Iya. Untuk yang pakaian fashion ya. Betul. Gitu. Ya udah. Oh, kondisi tahun ini kayaknya nggak baik-baik aja nih atau bisa dibilang nggak bagus gitu kan. Ya udah kita supaya aman ada return kita beli SBN aja lah gitu. Dapat untung juga 7% dari pemerintah ya kan dan dijamin sama pemerintah. Nah, kalau ternyata banyak yang melakukan itu sektor realnya nggak jalan, Pak. Sektor realnya nggak jalan. Sektor realnya malah nggak jalan. Jadi kondisi sekarang membuat orang jadi makin selektif, jadi bentuk belanja ya, untuk spending itu makin selektif. Mungkin akan memilih investasi,
apalagi nih pemerintah punya Bullion Bullion Bank, Bank, gencar kan, banget. yang nanti 26 Februari walaupun masih belum clear ya. Iya. Returnnya berapa, sistemnya kayak gimana, berapa lama pencairannya, karena berapa lama pencairan itu penting. Misalnya saya punya fisiknya kan yang di Bullion Bank itu yang boleh dimasukin kan LM fisik, logam mulia dimasukin, nanti kita beli dulu untuk buka rekening, kita beli sekitar 5 gram, baru kita punya ibarat kayak buku rekeningnya, kita baru bisa naruh, nanti ada returnnya per tahun sekitar 1%-an. Nah, pertanyaan bagi pengguna atau bagi user yang menggunakan, yang mau punya account Bullion Bank di tengah kondisi yang belum jelas kayak gini, ketika saya mau narik semuanya berapa lama, itu jadi penting. Iya, betul. Ya, jangan sampai misal kayak reksadana H+4, H+5 gitu, dan itu kan hari kerja, itu bisa jadi orang nggak berminat juga gitu loh. Nah, Aksesinya nggak mudah ya. iya, nah itu silahkan lah, nanti kan ada pihak-pihaknya dan mungkin pegadaian ya Iya, betul. yang melakukan itu kan gitu. Jadi saya rasa ini perlu ya, pemerintah perlu jeli di sini. Kalau saya yakin banyak orang pinter di pemerintahan ya, apalagi pemerintahan sekarang kementerian pejabatnya makin banyak, otomatis banyak ide-ide yang bagus ya, yang terutama bisa menganalisis, melakukan kajian, nggak habis lah, maksudnya nggak kurang-kurang lah untuk melakukan itu. Nah, ya dikaji kemudian sebelum kemudian mengeksekusi kebijakan gitu, supaya justru nggak ada goncangan. Karena kalau misalnya kayak gini terus, saya nggak yakin pertumbuhan bisa sampai 5%. Gitu. Nah, terkait Danantara, Danantara ini kan sebetulnya harapannya sebagai tempat penampung juga ya. Iya, penampung. Nah, tapi di sisi lain menurut saya masih banyak lah pertanyaan publik terkait gimana sih Danantara ini beroperasi, kemudian manfaatnya untuk apa gitu loh. Apa keunggulan ketika ada Danantara dan nggak ada Danantara gitu ya misalnya. Tapi kecurigaan yang lain adalah apakah Danantara ini nanti ujung-ujungnya, ini pertanyaan ya, apakah Danantara ini nanti ujung-ujungnya itu jadi nanti dia juga ikut mengeluarkan surat utang karena SBN pemerintahnya udah nggak laku. Jadi ibaratnya dalam satu keluarga ya kan, ayahnya udah nggak bisa ngutang, ibunya sekarang disuruh ngutang. Kan itu dilakukan, ada SRBI, ya kan? Ini trik-trik juga ini Bang sebenarnya Bang. Ya nggak tahu, kan saya bertanya. Kan saya bertanya, saya bukan statement, saya bertanya. Nah, abang bertanya, kita berdua kan jadi makin ragu sama pemerintah. Aduh, gimana ini? Ya harapannya pemerintah klarifikasi, maksudnya menjelaskan ya Betul, secara betul, clear. betul, Bang. Karena menurut saya komunikasi publik yang saat ini ada itu ya kurang bagus gitu untuk diterima masyarakat. Jadi ujung-ujungnya karena komunikasi yang saya nggak bilang kurang bagus, menurut saya jelek deh, saya bilang. Nah, karena komunikasi publiknya jelek, akibatnya pasca komunikasi publik itu dilakukan, pemerintah sendiri sibuk mademin apinya. Jadi energinya kepake untuk yang kayak gitu. Jadi harusnya kan nggak kayak gitu ya. Jadi ya tim komunikasi dari pemerintah ini baik antar KL, antar presiden, ada PCO, ya itu lebih serius ya. Kemudian dalam melaksanakan kegiatannya lah. Gitu. Nah, itu soal Danantara, kemudian ada 100 triliun ya kalau nggak salah sebagai investment di awal gitu kan. Nah, yang saya bilang efisiensi di awal itu kan saya setuju tapi tidak seperti sekarang. Misal gitu. Karena ini juga berefek ya dari sisi moneternya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di APBN itu kan ada namanya belanja non KL. Belanja non KL itu 1.500-an T ya. Nah, dari 1.500-an T itu juga diantaranya ada juga pembayaran bunga utang. Nah, bunga utang itu kan proyeksi bukan udah saklek, tergantung utangnya dapat apa enggak, kan gitu. Nah, salah satu utang yang didapat itu dari SBN, ya kan? SBN kita kan bunganya 6,7 sampai 7%. Kok kita harus mengeluarkan bunga sebesar itu sih? Kan gitu. Kalau teman-teman lihat negara peer ya, misalnya Vietnam gitu, itu 4,5% SBN surat utangnya.
Kalau misalnya Vietnam itu sekitar 2%. Vietnam tadi 4,5, Thailand 2,5 atau hampir 3%. Antara Thailand itu ya. memang ya? Ya antara itu. Pertanyaannya kan kemudian yang membantu membeli surat utang itu juga bank-bank lokal. Yang membantu beli surat utang itu juga ada BI gitu loh. Nah, kenapa kemudian harus tinggi itu? Iya. Kalau bunganya diturunin aja 1%, bukan 1% proporsi adalah angkanya dari 7 ke 6. Betul. Ya, 7 ke 6 itu kan itu lebih dari 10%, Betul. Pak. Iya. Kan gitu ya. Besar. Itu kan mengurangi bunga utang. Bunga utang kan sekitar 550 sekian T. Berarti kalau misalnya 50% lebih kita taruhlah misalnya digenepin dari situ aja nurunin angka dari 7 ke 6 bisa 60 T. Iya. Iya. Gitu loh maksudnya. Iya. Bisa. Gitu. Jadi Sejauh itu. jadi bukan yang tadi yang kemudian ada efeknya. Misalnya perjalanan dinas gitu ya atau seminar-seminar di hotel ya boleh dipotong. Cuman balik lagi harus dihitung ulang karena ada multiplier efek dari pelaksanaan itu. Dulu di era Pak Jokowi awal di periode pertama hal yang sama kan dilakukan, kurangin rapat di hotel. Tapi kemudian pihak hotel kan kemudian komplain ya. Di sisi lain banyak yang goyang tuh. Banyak tuh. Sektor di perhotelan banyak yang goyang. Betul. Nah, emangnya mau kan pemerintah dan dia juga hotel mempekerjakan orang dan segala macam gitu loh. Jadi makanya balik lagi pemerintah tuh nggak kekurangan orang, tapi kenapa kemudian ketika mau eksekusi kebijakan kelihatan serampangan? Iya. Itu aja. Betul. Serampangan. Kelihatan serampangan gitu ya. Itu bertanya tadi. Iya. Itu pertanyaan ya. Abang dan Nalar kita sini sudah pakai bahasa-bahasa serampangan, bahasa-bahasa yang cukup lumayan aktivisme ini udah petanda ini bahwasannya rezim kali ini bicara masalah soal ekonomi pun tidak sesuai dengan apa yang dikomunikasikan dan memang hasilnya juga berarti belum dapat dirasakan. Kalau abang bilang, nah bang ini terakhir bang, kebijakan efisiensi anggaran ini cukup lumayan menjadi polemik juga di kalangan mahasiswa kemarin. Ini juga cukup bagus mereka ibaratnya buat satu gerakan yang ibaratnya pengen ngasih tahu kepada pemerintah lah. Karena maksud adik-adik ini kan ibaratnya mereka pengen tahu nih dan pengen ibaratnya membuat pemerintah mengerti bahwasannya efisiensi anggaran yang memang seperti abang tadi bilang pada pos-pos tertentu memang tepat. Tapi kalau semua kan sektor real dan sektor produktif juga kena. Dan itu diiringi dan dibarengi juga sama isu kabur aja dulu bang. Hashtag kabur aja dulu. Nah, minggu depan kita juga pengen bahas itu ya adalah kabur aja dulu. Nah, tapi kita udah mulai spill dari sekarang nih bang. Kalau ini tuh sebenarnya ada keterkaitannya nggak sih bang? Efisiensi anggaran dan kabur aja dulu. Apakah memang ada di sini kesejahteraan pekerja yang memang direnggut? Contoh tadi udah abang sebut soal masalah honorer, kita buka-buka kita telisik ternyata adanya di barang nih. Nah, ini ada lagi nggak nih bang hal-hal yang kayak gini? Berhubungan dalam arti hubungan erat sih enggak, tapi ini hanya kayak bom waktu aja dan meledaknya sekarang. Oke. Gitu. Jadi ini bukan baru sekarang. Jadi kalau teman-teman lihat informasi dari Kemenaker itu kan dia tiap bulan ngasih tahu tuh berapa orang yang di PHK yang tercatat loh ya, apalagi yang tercatat. Jadi kita bahasnya yang tercatat, kan? Kita bahasnya yang tercatat. Sesuai data. Ya kan? Ini kan ibarat lagi jalan nih kita deh. Iya. Tiba-tiba ada kerikil-kerikil. Tapi tiba-tiba ujungnya paku. Nah, ini tercatat. Apalagi yang tidak tercatat. Mungkin banyak. Kan Iya. gitu. Tapi balik lagi kabur aja dulu itu menurut saya itu mungkin ya satu keputusan yang bisa dirasa rasional ketika memang melihat kemudian dari dia gini, dia nggak cukup sulit ada pribadi lah atau orang gitu ya, kemudian dia susah bertahan di negara ini gitu kan. Dia kemudian ya mau nggak mau, apalagi dia punya tanggungan misalnya dia sandwich misalnya gitu ya. Generasi sandwich. Bener, dia bisa ke Australia. Apalagi sekarang informasi kan mudah. Betul. Gimana caranya kita keluar, itu kan udah gampang lah diakses gitu kan. Iya, betul. Tinggal ibaratnya kita ikut-ikutin. Nah di sisi lain juga ada kayak agensi-agensi yang kita harus ibaratnya deposit sekian puluh juta, ya mungkin sekitar 50 sampai 70 juta gitu mungkin ya.
Tapi teman saya itu ada yang mengikuti itu, dia spending 60 juta untuk ke Jerman. Ya. Nah, tapi semuanya udah, untuk kerjanya nanti udah, les Jermannya udah, mesnya udah, jadi semua include tiket udah, jadi tinggal berangkat ketika udah keluar sertifikatnya. Jadi kan sertifikasi dulu untuk bahasa, karena di Jerman kan begitu, minimal untuk daily conversation kan. Nah, itu keputusan menurut saya yang mungkin untuk banyak orang bahkan itu rasional gitu ya, karena dan anehnya pemerintah sangat responnya itu ofensif. Itu menurut saya aneh, yang dikatakan nggak nasionalisme dan segala macam. Masuknya ke situ malah. Kalau saya bilang ukurannya apa sih Pak? Kalau saya misalnya nanya balik ya ke pemerintah, karena menurut saya nasionalisme itu bukan terkait dengan loyalitas. Iya betul. Loyalitas tanpa apresiasi omong kosong Pak. Oh iya. Gitu. Jadi sama kayak nasionalisme. Dia tidak merasa mendapatkan sesuatu bahkan untuk hidup layak, untuk hidup pun susah bahkan di negara ini gitu ya. Kemudian keluar. Di sisi lain itu kan kita ada bonus demografi. Nah, karena banyaknya umur produktif, otomatis supply-nya banyak. Bargaining power-nya turun. Bargaining untuk dia kemudian mendapatkan upah yang bagus itu juga turun. Betul. Karena pilihannya, perusahaan merasa pilihannya banyak. Ditambah lagi ternyata ada tekanan dari sisi supply-nya juga. Karena itu kan berputar kan. Nah, ada global, tarif dan segala macam, ini ada Trump, tarif dan bla 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 gitu ya. Nah, ini kan tekanan-tekanan gitu. Dan kemudian dari sisi kita punya ada kondisi itu juga. Jadi jadikannya udah kompleks. Jadi nggak bisa satu-satu. Pemerintah itu harus kemudian mengkaitkan semuanya. Dan dampaknya apa kemudian. Kesini nggak nih? Gitu kan. Oh kalau kesini kita nanti intervensinya kayak gimana gitu kan. Karena kita modelnya kan begitu. Pemerintah tuh melakukan intervensi ketika ada masalah dan segala macam. Kita kan menganutnya yang seperti itu gitu loh. Nah itu yang kondisi sekarang, tetapi yang perlu diperhatikan jangan sampai kabur aja dulu ini kemudian kebablasan ya, karena bonus demografi juga nggak panjang. Ujung-ujungnya ya juga mungkin banyak di sosial media yang mengatakan kalau udah terlalu banyak gitu ya, nanti sisanya yang di Indonesia apakah yang kualitasnya bagus atau enggak, atau yang punya pendidikan yang atau knowledge yang lebih bagus atau enggak. Kalau ternyata ujung-ujungnya brain drain ya, yang pergi adalah banyak orang-orang yang punya merasa lebih diapresiasi di luar gitu ya. Nah itu juga kan ada masalah gitu. Betul, ya. semua ada risiko. Terus kemudian kita di dalam seperti apa gitu. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan lah sama pemerintah untuk merespon ini. Jadi nggak perlu ofensif lah. Beberapa pejabat itu meresponnya dengan baik gitu ya. Tetapi ada juga pejabat-pejabat yang ofensif. Justru menanyakan nasionalisme. Ya dibalik dong. Nasionalisme Bapak seperti apa? Kok nggak ngurusin rakyatnya? Kan gitu. Nah itu sih. Itu statement, iya betul Bang. Bahkan statement Menaker dan Wamenaker beda. Nah itu Lucu banget, itu menarik banget. Kalau apa namanya kabur aja dulu statement Menaker. Prof. Yasserli itu ngomong bahwasannya nggak apa-apa. Mereka mungkin memang pengen keluar, toh namanya juga belajar nanti bisa pulang lagi. Tapi abang Len ini nih ibarat ini si Immanuel Ebenezer ini dia ngomong gak usah balik-balik. Gak usah, udah. Kalian Pergi mah pergi aja. Di situ aja nggak usah balik-balik. Mungkin memang kesannya retorikanya bercanda ya. Ya tapi kan memang balik lagi yang dari kita memang omongin dari awal, baik itu efisiensi anggaran maupun kabur aja dulu. Ini lagi-lagi masalah komunikasi daripada rezim kepada publik yang memang belum matang dan tertata hingga saat ini ya Bang. Seperti itu. Jadi ya pemerintah harus benar-benar lah. Buat saya masih punya harapan. Saya masih punya harapan bahwa pemerintah masih punya peluang untuk memperbaiki ini. Terkait efisiensi juga kan belum diketok dalam arti, nah secara posturnya nanti seperti apa nanti tiap KL dan sebagainya, detailnya ya gitu ya. Dokumennya juga belum keluar di akhir Februari mungkin. Saya masih punya harapan untuk kemudian negara ini jadi lebih bagus. Di sisi lain, ya saya juga sebagai pengamat ekonomi juga kan berkontribusi dari sisi penelitian, dari sisi ide, gagasan, tulisan gitu ya terhadap masyarakat ya.
Dan mungkin pemerintah ketika misalnya memang mereka membaca itu gitu ya. Iya. Walaupun bahasanya ketika saya menulis itu agak sedikit santai gitu ya. Bukan bahasa yang formal karena saya menyesuaikan ya. Kalau orang kan agak bosen ya dengan bahasa-bahasa akademik gitu ya. Iya betul. Jadi saya coba sesuaikan. Tapi yang saya tulis itu semuanya dasarnya adalah keresahan yang kemudian disampaikan, tapi biasanya tetap ada solusi. Makanya saya sampaikan di tulisan terakhir itu basis MBG itu, karena MBG yang terakhir, MBG itu ya dilihatlah dari data Podes minimal itu untuk kemudian bisa sesuai dengan yang membutuhkan sebagai pilot awal supaya lebih tersasar dengan benar gitu aja. Tadi aku pengen masuk pas Bang Nalar bilang kita nulis dengan santai. Santai apa satir Bang? Nah, mungkin sampai situ dulu untuk podcast Perekonomian Maju kali ini bersama Abang kita Muhammad Nalar. Saya Banjarasto Prasetya. Dan saya Delia Primandini. Sampai jumpa di podcast Perekonomian Maju selanjutnya. Salam maju. Bye bye.